Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Arif, salah satu sahabat yang kini sudah kembali berada di jalur kebenaran, dalam pengertian bahwa beliau pernah belum menjadi orang yang masuk dalam jaringan terorisme, dan kini beliau menjadi garda terdepan di dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan radikal terorisme. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Arif. Apakah media sosial itu di samping sisi positifnya ada dampak negatif yang itu ada hubungannya dengan jaringan terorisme, baik perekrutan, baik dari segi doktrin dan lain sebagainya? Terima kasih. Mas saya Arif Budi Setiawan atau biasa dipanggil dengan Arif Tuban. Saya mantan terpidana teroris yang bebas pada Oktober 2017 yang lalu. Langsung aja Mas jawab ya. Ya. Jadi penggunaan media sosial di kelompok ini ya, di kelompok radikal itu sangat mulai masif, itu mulai ketika sejak kemunculan ISIS terutama ya. Karena sebelum itu belum seberapa, jadi masih konvensional, masih blog face gitu to face ya. Atau tidak ada kalimat-kalimat yang misalnya ajakan mendukung satu kelompok atau apa, itu kan belum ada. Tapi setelah ada ISIS itu menjadi masif sekali. Terutama kan setiap khususnya untuk di kelompok ISIS itu kan menyebarkan paham mereka, narasi-narasi, berita-beritanya itu kan bagian dari bentuk loyalitas. Oh, gitu iya. Jadi makanya mau kita tutup, kita blokir kayak apa, dia akan bikin lagi, karena itu menurut mereka adalah upaya yang paling minimal yang harus dilakukan oleh seorang anggota untuk menunjukkan loyalitas kepada khilafah versi ISIS itu. Jadi itulah yang kita hadapi pada hari ini. Dan kenapa mereka terus menyebarkan itu? Satu itu ya, menyebarkan untuk loyalitas, terus kemudian dari pembuktian loyalitas. Kemudian yang berikutnya kan mereka kan punya cita-cita ya, cita-cita ya, mau melanjutkan jalan perjuangan lah. Mungkin belum nyampe mungkin sebenarnya cita-citanya kan. Maksudnya perjuangan mereka itu kan harus terus berlangsung. Itu kan juga perlu pendanaan. Ya. Jadi menyebarkan itu kan nanti berharap ada yang kemudian pengikut baru tertarik, kemudian melakukan sumbangan dan sebagainya. Gimana pun gerakan tuh kalau nggak ada dana kan nggak jalan. Iya betul. Itu yang saya lihat sekarang dimanfaatkan untuk seperti itu media sosial. Berarti dalam konteks kekinian media sosial yang begitu canggih, di satu sisi juga ada kelompok yang memanfaatkan tidak saja untuk perekrutan di dalam jaringan, tetapi juga untuk penggalangan dana. Iya. Nah, pasca Mas Arif keluar dari masa tahanan, sebagai bentuk pertaubatan yang hakiki itu apa yang selama ini Mas Arif lakukan? Ya, bentuk-bentuk pencegahan dan penanggulangan. Mungkin juga teman-teman yang dulu berkenalan dengan Mas Arif mulai diajak kembali untuk tidak bergabung dengan kelompok jaringan teror ini. Ya, saya memang lebih karena juga saya tidak pandai untuk beradu teori atau adu hujah ya. Jadi saya lebih memilih ke mengedukasi masyarakat sih. Melalui salah satunya tulisan. Betul. Karena prinsip saya kan kalau masyarakatnya pinter, virus ini akan lemah sendiri. Betul. Jadi semakin banyak orang yang sadar tentang betapa pentingnya pencegahan ini, paham radikal ini, maka akan semakin mudah untuk mengurung paham itu. Saya teringat satu pesan dari aktivis perempuan yang bernama Malala. Jadi dia pernah berkata bahwa satu peluru yang dimiliki oleh anggota polisi, peluru pistol atau senjata itu hanya bisa membunuh satu kepala seorang teroris. Tapi dalam kaitannya pemikiran yang dimiliki oleh seorang teroris, ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh siapapun adalah upaya pendidikan.
Iya. Nah, di dalam pendidikan itu salah satunya terkait soal kontranarasi yang seperti tulisan, buku, dan itu yang Mas Arif lakukan selama ini. Iya, itu yang paling mudah dilakukan dan saya senang melakukan itu. Selain juga beberapa kali melakukan pendampingan gitu kan. Pembinaan Ya. Kalau pendampingan pun sifatnya saya itu apa ya? Mendorong aja. Mas. mendorong. Iya. Jadi ini ya, inisiator. Iya. Kalau di kelompok-kelompok atau di ormas sekarang gabungnya kemana, Mas? Eh, Aktivitasnya? karena belum ada yang mengajak gitu kan. Berarti sekarang saya ajak masuk NU aja lah, biar aman ya. Secara kultur Mas ya, jujur ya, kalau secara kultur untuk membendung paham-paham radikalisme itu, menurut saya memang secara kultur NU lebih kuat. Artinya bahwa karena lawannya radikal itu sebenarnya tradisional. berarti gerakan intoleran, radikalisme, dan terorisme ini salah satu antivirusnya yaitu mengembalikan tradisi-tradisi lokal, kearifan itu ya. Karena Untuk konteks Indonesia gitu. tapi apakah di dalam kelompok itu sangat benci terhadap kearifan lokal dan tradisi? Ya dulu begitulah, karena dianggap nggak sesuai lah gitu. I see, betul-betul. Padahal prinsip Islam itu sendiri kan rahmatan lil alamin. Dia harus menjadi solusi kan, menjadi solusi sebuah persoalan. Pengayom untuk semuanya. Iya, dia harus menjadi menyelesaikan suatu persoalan di dunia ini. Nah, kalau pemurnian kemudian disertai dengan membenci kelompok lain, ini kayaknya jadi bertentangan. Betul-betul bukan bagian daripada aplikasi yang rahmatan lil alamin. Terakhir, Mas, pesan untuk generasi milenial nih yang suka main media sosial nih. Kadang-kadang sampai kegalauan mereka pun dituliskan di media sosial. Apakah itu berpotensi untuk direkrut apa enggak gitu loh? Karena ini lagi disuruh kerja sama orang, nulis di Facebook galau. Nah, ini potensi enggak direkrut ini sama kelompok-kelompok teroris? Itu rawan kalau perempuan apalagi ya. Biasanya kalau ada perempuan curhat ya sangat berhati-hati lah. Kalau ada perempuan curhat tidak, itu banyaklah buaya. Iya. Tapi secara umum jadi ketika mendapatkan sesuatu ilmu atau pemahaman atau pengetahuan di media sosial, jangan ditelan mentah-mentah, harus di cross check dulu, harus dicari pembanding dulu, ditanyakan kepada guru yang berkompeten, pada ahlinya. Pokoknya jangan ditelan mentah-mentah, karena memahami sesuatu itu harus ada yang membimbing, yang mendampingi. Harus ada mendampingi. Nah, ini penting sahabat-sahabat, bahwa di dalam pembelajaran kita, baik konteksnya agama maupun aspek-aspek kenegaraan, harus ada orang yang mendampingi kita agar kita tidak salah jalan dan salah di dalam menerima sebuah informasi. Apalagi kini media sosial menjadi sarana khususnya oleh kelompok radikal terorisme di dalam upaya perekrutan, penggalangan dana, dan aktivitas-aktivitas mereka lainnya. Oleh karena itu maka seperti yang dilakukan oleh Mas Arif, salah satu aspek pendidikan yang dia lakukan selama ini adalah melakukan kontranarasi melalui tulisan artikel di website, di mana-mana. Itu ada menjadi hal penting yang juga harus kita lakukan. Beliau saja yang seorang mantan melakukan itu, apalagi kita, maka mau tidak mau kita harus bersama-sama di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikal terorisme untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Mas Arif. Nah, ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi saya berbincang dengan yang mantan ya, bukan yang ecek-ecek. Dan beliau asli Tuban ya. Saat ini beliau terus membina dan mendampingi orang-orang yang berpotensi atau sudah terpapar dari paham-paham yang itu berpotensi menciptakan instabilitas di negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.